Selamat sore, saya Gilang Yubiliana, mahasiswi program Magister Kesehatan Fakultas Kedokteran Umum Universitas Padjadjaran tahun 2008. Pada sore hari ini telah hadir bersama saya, di sebelah saya, Bapak Muslih yang telah berhenti merokok. Kita akan sharing atau berbagi pengalaman setelah tidak menjadi seorang perokok. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Ibu Gilang. Iya. Bisa Bapak diceritakan nggak awal Bapak merokok itu bagaimana gitu? Atau sekitar tahun berapa gitu? Pada waktu kecil, sekitar kelas 2 atau 3 SD, karena melihat orang tua dan beberapa tetangga merokok, pada waktu itu mencoba-coba apa enaknya merokok, hanya iseng saja. Maklum namanya juga anak-anak. Rokok yang dicoba pada waktu itu adalah rokok daun kawung dengan bako molek. Tapi ternyata setelah mencoba, merasa pusing dan lain, sehingga tidak menjadi kebiasaan. Setelah itu, pada waktu anak-anak tidak berlanjut, antara lain karena orang tua dengan keras melarang anak-anaknya merokok. Nah, setelah sekolah jauh dari orang tua dan kemudian teman-teman juga banyak yang merokok, mulai mencoba-coba merokok rokok putih. Nah, rokok putih pada waktu itu, mungkin keterbatasan dari biaya, katanya sih kalau merokok itu harus dalam satu jenis rokok. Ini bermacam-macam rokok, pokoknya asal keluar asap saja, tapi toh bisa menikmati. Jadi pada tahap awal itu hanya iseng saja. Lama-lama menjadi kebiasaan, terus merokok, kemudian ditambah lagi dengan kemampuan bisa beli sendiri. Jadi merokok itu sudah merupakan sesuatu kebutuhan. Terutama akhirnya terperangkap kepada sesuatu kondisi di mana kalau tidak merokok rasanya seperti ada sesuatu yang kurang. Dan terutama hal itu dirasakan pada waktu pagi hari, begitu bangun, bersama-sama dengan kopi, nonton TV, atau baca koran, itu merupakan kenikmatan tersendiri. Kemudian, pada waktu belajar juga atau membaca, rasanya tidak bisa konsentrasi kalau tangan itu tidak ada sesuatu yang dipegang. Sehingga hal ini membawa sesuatu kebiasaan yang merupakan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Pada waktu bekerja di luar daripada itu juga, tetap harus menikmati rokok. Sehingga walaupun orang lain yang dilayani mengeluh karena bau dan lain-lainnya, karena dorongan tidak mau dirugikan, ya tetap saja merokok. Itulah awal-awal muri merokok, sehingga setelah itu menjadi betul-betul perokok profesional, ditunjang pula oleh kemampuan ekonomi di mana dia bisa membeli rokok apapun, terus saja merokok. Yang membuat Bapak merokok itu pertama kali siapa? Mungkin pengaruh teman atau lingkungan atau bagaimana? Yang pertama pengaruh teman. Karena salah satu bentuk pergaulan adalah saling mencoba rokok itu. Waktu itu merokok berapa batang sehari? Pada waktu awal-awal itu sebetulnya tidak merupakan sesuatu yang pasti, hanya biasanya pada waktu ke belakang atau sudah makan paling-paling sehari 3 atau 4 batang. Sehingga sampai berapa puncaknya itu? Nah, puncaknya itu bisa habis sampai 2 pak rokok, ya 2 bungkus. Satu bungkusnya 16 atau 20? 20. 20, berarti 40 batang sehari. Jadi setiap
saat itu terus, kecuali mungkin pada waktu tidur, malah waktu mau tidur aja merokok. Ya. Tapi pernah nggak memutuskan, memikirkan untuk berhenti waktu itu? Sebetulnya Dulu sebelum berhenti total ya Pak ya, Ya. maksudnya di awal-awal, pernah nggak? pada tahap awal karena begitu intensnya merokok dan itu juga sudah mengganggu baik di rumah maupun di pekerjaan, mengganggu sekali, mencoba ada dengan bentuk pel, ada dengan bentuk objek, ada dengan bentuk obat dan segala macam. Tapi karena yang pasti itu tidak ada keinginan yang keluar dari hati sanubari bahwa itu ingin berhenti merokok, ya kembali lagi, karena itu sudah merupakan kelihatannya salah satu bentuk kesenangan. Sudah berapa lama berhenti, dari tahun berapa berhenti? Berhenti merokok itu sudah lama, 2009 tahun 80, 29 tahun. Sudah hampir 30 tahun Sudah hampir berhenti ya? 30. Apa yang membuat berhenti? Nah, Mungkin karena keinginan yang kuat, lalu pada waktu awal-awal itu dengan segala macam cara kelihatannya cukup sulit untuk selesai merokok. Nah, kebetulan pada saat itu mempunyai adik yang sakit dan pada waktu itu juga merupakan partner pada waktu merokok, di mana adik itu juga perokok berat. Nah, setelah dideteksi bahwa adik itu CA paru, kemudian walaupun katanya sih tidak ada hubungan antara CA paru dengan merokok, tapi kalau dilihat begitu, adik itu tidak pernah sakit, tidak pernah rumah sakit, tidak pernah apa. Begitu CA paru diperiksa dan segala macam, sampai yang bersangkutan itu sampai ke Beijing dengan cara-cara tradisional, modern dan segala macam. Melihat penderitaan yang begitu berat, di satu sisi, pada sisi lain juga jumlah biaya yang begitu besar, saya jadi mikir, saya itu merokok mencari kesenangan, tapi ternyata ujungnya itu membuat penderitaan yang begitu berat, ditunjang lagi dengan dukungan dana yang begitu besar. Saya bilang kurang apa, sehingga timbul kesadaran untuk berhenti. Begitu mengucapkan bismillah untuk berhenti, dan rokok semua yang di rumah persediaan diserahkan pada orang lain, berhenti. Jadi tidak pernah terlintas ketika sudah berhenti, cara mengatasi pingin merokoknya bagaimana? Nah, sebetulnya yang lain banyak orang-orang yang menyatakan katanya sampai terngiang-ngiang pada waktu mimpi dan segala macam. Ini karena betul-betul kesadaran pribadi, dan sesudah itu tidak pernah mau mencoba-coba merokok. Itu juga ada yang pernah nawarin temen menggoda rokok. Saya lihat teman yang lain juga rokoknya diambil, kemudian dia patahin di depan yang bersangkutan. Dan ternyata sampai sekarang tidak pernah merokok lagi dan tidak pernah mau mencoba. Malahan kalau ada yang merokok begitu rasanya malah sudah tidak enak lagi. Ya Pak, semoga Bapak terus dan tidak akan kembali lagi untuk menjadi perokok. Karena menurut saya 30 tahun berhenti berarti jaringannya sudah baik kembali gitu ya. Semoga ini seterusnya Bapak sehat selalu dan bisa menikmati hidup. Demikian sharing pengalaman yang telah diberikan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore.